Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, Timnas Amin sebut ada praktek kecurangan jelang pemilu, terdapat logo paslon dalam paket bansos. Ini kacau begitu kan ya, bansos dijadikan sebagai alat politik ya, demi berkuasa mereka begitu kan. Apakah dengan cara-cara seperti itu begitu ya, sering melakukan sering ditemukan hal-hal seperti itu begitu. Saya kira ada kecanduan cara berpikir begitu kan ya, biar mungkin ya satu sisi biar gratis kampanyenya, biar apa dan sebagainya begitu. Jadi masyarakat hari ini tidak bodoh begitu. Justru orang yang melakukan itu bagi-bagi bansos, ada logo apapun di situ begitu kan ya. Itu tidak boleh sebenarnya begitu kan. Ini kan gimana? Ini kan uang rakyat di situ yang diberikan ke saudara-saudara kita begitu kan. Ini kan kacau begitu. Logika-logika berpikir seperti itu. Ini ada kecurangan besar begitu kan ya. Ini pasti ya. Bantuan ini mengatasnamakan itu dan sebagainya. Biasanya orang yang punya kewenangan itu begitu. Bahkan Timnas Amin sebut ya ada praktik kecurangan jelang pemilu, terdapat logo paslon dalam paket bansos katanya ya. Makzulkan aja nih ya. Hanya bertanya aja katanya, melindungi salah satu paslon. Ya, lagu lama, paket bansos ya, kroni-kroni ya, kalian emang ini gimana begitu katanya. Bahkan ya dalam beberapa hari ini begitu kan ya, kalau masyarakat itu bersatu begitu kan ya, tanpa melihat kita mau bantuan bansos kayak mau bantuan apa kayak, tapi pemilih rasionalitas itu ya memang benar-benar rasional, mungkin saya kira tidak terkecoh dengan adanya bantuan seperti itu begitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana fokus kepada ya rakyat dan pemimpin di situ begitu kan. Carilah pemimpin yang baik begitu kan ya. Kalau hanya menumpang logo sana sini, lompang sana sini gini begitu. Jadi ini kan kacau begitu. Cara praktik mereka kan sudah salah. Ya, pasti menghasilkan pemimpin yang salah juga begitu kan. Kita lihat saja ini. Seminggu Prabowo keliling Sumatera, semakin banyak milenial, generasi Z dan pemilih pemula siuman dari image Kimoy. Sekarang mereka merasa malu dan takut melihat Prabowo yang sangat jauh dari image Kimoy, katanya begitu. Itu komentar-komentar netizen. Bahkan ya satu sisi mengatakan kenapa sih kok bisa seperti itu, ada apa begitu kan. Jadi saya kira ini banyak sekali perdebatan-perdebatan yang kemudian melihat ya hari ini begitu kan ya, walaupun ya dengan situasi dan kondisi itu sangat-sangat tidak efektif begitu kan. Tapi pada kenyataannya lawan-lawan dari seorang Prabowo seperti Anies Baswedan sudah keliling kemana-mana, sangat diterima di kalangan orang-orang itu begitu. Salah satunya di Papua mereka begitu kan. Bayangkan di Papua saja banyak yang mengatakan dan menitipkan harapan kepada Anies Baswedan dibandingkan dari seorang Prabowo begitu kan ya. Kurang apa coba bayangkan. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya kepada Anies Baswedan dan Prabowo dan Pak Ganjar di situ begitu kan. Kalau ya kegiatan-kegiatan bagi-bagi bansos yang kemudian mengharapkan timbal balik, saya kira ada kerancuan luar biasa. Karena apa? Karena ada uang rakyat di situ, ada uang pajak di situ begitu kan ya, yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu begitu. Dan pada akhirnya apa? Mulai kita lihat saja kecurangan, tanda-tanda kecurangan sudah mulai muncul. Surat suara sudah dicoblos ya. Terus kemudian ya paket sembako ya, paket bansos katanya begitu kan ya. Ada logo salah satu calon. Ini kan logikanya gimana begitu kan? Seharusnya kan tidak boleh memainkan hal seperti itu begitu. Sangat-sangat disayangkan begitu, dan ini tidak begitu efektif begitu kan, dan masyarakat bisa memahami dan tahu bagaimana karakter pemimpin yang kemudian hanya dengan cari-cari seperti itu begitu. Cari panggung ya, cari kampanye gratisan dan sebagainya begitu kan. Timnas Amin sebut ada praktek kecurangan jelang pemilu, terdapat logo paslon ya dalam paket bansos. Ya, Muhammad Sauki Alaidrus, Kapten Timnas Amin ya, Anies Baswedan yang mengatakan ada praktek kecurangan yang masif yang beraroma korupsi menjelang pemilu di 2024. Pernyataan Sauki tersebut disampaikan dalam konferensi pers tim hukum Timnas Amin yang menyoroti pembagian ya bantuan bansos yang menjelang pemilu di 2024.
Dalam hitungan hari, tahapan pemilu di 2024 akan sampai pada tahapan krusial, yaitu pemungutan suara. Sayangnya jelang tahapan yang menentukan ya tersebut, terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Tuturnya ya. Bahkan menurut dia, belum lama ini ada pembagian bansos di sejumlah wilayah di mana paketnya menampilkan logo pasangan calon-calon ya paslon tertentu. Baru-baru ini misalnya terjadi di pembagian bansos di beberapa wilayah yang menggunakan dana APBN, terkait ya terdapat logo dan paslon tertentu di paket tersebut, katanya begitu kan. Jadi apa yang harus kita harapkan dari pemilu hari ini? Toh pada akhirnya dari awal sudah mulai ada kecurangan-kecurangan besar begitu kan. Sangat-sangat disayangkan di negara demokrasi ini justru diciri dengan seperti itu. Saking ambisinya mereka untuk menjadi ya calon presiden dan dipilih mereka begitu kan. Ya paket bansos ya dikotori dengan seperti itu begitu kan. Masyarakat kan yang menerima itu kan muak begitu kan. Ya kita lihat saja. Ya karena ada paket ini ya tiba-tiba memilih, tidak begitu kan. Saya kira rasionalitas cara berpikir itu tidak seperti itu begitu. Justru orang-orang yang kemudian menampilkan logo itu tidak diterima begitu kan. Karena ini dianggap suap mereka begitu kan ya. Ingat ya, orang yang menyuap begitu kan ya. Orang yang menyuap dan orang yang disuap itu sama-sama masuk neraka begitu kan. Ar-rosi wal murtasi finnar katanya begitu ya. Kita lihat saja di situ begitu. Jadi suap, orang yang nyogok dan orang yang menyogok begitu kan sama-sama ya dampaknya sama-sama di situ begitu kan ya. Dampaknya juga jelek begitu kan. Dapat dosanya juga sama mereka begitu kan ya. Bahkan baru-baru ini ya Sauki berpendapat pembagian bansos tersebut sengaja dimasifkan ya menjelang pemilu. Tetapi ia mengatakan bukan itu yang menjadi sorotan Timnas Amin, melainkan dugaan politisasi. Bahkan ya pembagian bansos ini sengaja digebur menjelang pemilu seiring dengan kenaikan anggaran perlindungan sosial di tahun 2024 yaitu sebesar 496,8 triliun. Bayangkan ya. Dengan angka seperti itu sangat fantastis begitu. Persoalannya begitu tim hukum ya nasional pasangan Amin bukan pembagian bansosnya tetapi politisasi bansos untuk kepentingan calon tertentu yang dilakukan oknum penyelenggara negara. Bahkan sehingga lanjut dia terjadi dalam pembagian bansos bukan wujud kepedulian kepada rakyat melainkan dengan keberpihakan kepada kandidat tertentu ya. Sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya kok ada kerancuan dan kecurangan besar yang dimainkan oleh mereka begitu. Kacau ya. Bahkan oleh sebab itu mengajak semua pihak untuk yang mengawasi penyaluran bansos agar sampai kepada yang berhak dan tidak dijadikan objek politisasi. Sauki mengatakan jika diberi kesempatan untuk memimpin, Anies Mohaimin akan menambah kualitas dan kuantitas bansos yang namanya Bansos Plus. Bahkan Sauki juga menyebutkan adanya upaya melakukan paslon untuk menyeret kepala desa masuk ke dalam pusaran politik dengan berbagai modus. Nah, ini sangat disayangkan sekali begitu kan dengan cara-cara seperti itu ya. Kepala daerah, kepala desa sudah semakin masif memainkan hal itu begitu. Kacau ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.